Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya. Oke, pada pembahasan kali ini materi kita yaitu tentang kerajinan tekstil. Seperti apa kerajinan tekstil? Tonton video ini baik-baik ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke? Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada beberapa poin-poin yang akan kita perhatikan. Tujuannya yaitu bisa dibaca di slide ya anak-anak ibu. Mengenal kerajinan tekstil. Deskripsikan masing-masing kerajinan tekstil di samping. Apa kesan yang kamu dapatkan? Ungkapkan pendapatmu, sampaikan dalam kolom komentar, tulis nama, kelas, serta jawaban kamu. Materi yang akan kita pelajari dari kerajinan tekstil adalah 1. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, 2. Jenis dan karakteristik, 3. Proses produksi, 4. Kemasan, dan yang kelima, contoh proyek. Pada bab 1, kita telah mempelajari bersama tentang kerajinan dari bahan serat dan pengemasannya. Selanjutnya, pada bab 2, kita mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan fungsi hias dengan berbagai kegunaan dan nilai fungsi. Kerajinan tekstil adalah karya seni yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utamanya. Sedangkan tekstil itu sendiri adalah bahan dari serat yang diolah menjadi benang atau kain dalam pembuatan busana atau produk kerajinan. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk penghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Di bawah ini diuraikan berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Bisa dilihat di gambar ya anak-anak. Kemudian fungsi benda pakai, yaitu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada di gambar, ada busana, kemudian ada kalung-kalung sebagai aksesoris dan tas. Berikutnya adalah fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos. Ayo, siapa di sini yang belum pernah melihat ulos? Kain ulos ini berasal dari Sumatera Utara. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Bisa dilihat di gambar. Berikutnya adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Bisa dilihat di gambar, tenun sindelio sebagai penolak bala. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Di bawah ini ditampilkan gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Bisa dilihat di gambar. Gambar yang pertama itu sapu tangan yang dominan fungsi pakai. Berarti gunanya langsung ya. Kemudian yang kedua, sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Kemudian yang gambar terakhir yaitu sapu tangan yang serat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Bisa dibedakan ya anak-anak ibu. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai pada hal-hal berikut. 1.
keunikan bahan kerajinan. Selain kerajinan yang dikerjakan secara turun-temurun atau disebut juga dengan seni tradisional, teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Seperti teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Namun ada teknik juga yang tidak menggunakan alat namun dengan tangan saja, seperti teknik lipat untuk origami dan lain-lain. Coba lihat di gambar. Ada canting untuk membatik dan alat tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin untuk teknik tenun pada serat. 2. Keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau keahlian tukang atau pengrajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan atau craftsmanship. Prinsip kerajinan tekstil, fungsi hias dan fungsi pakai yang ketiga adalah unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberagaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi, seperti gambarnya ya. Kemudian fungsi kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan irama serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Kemudian unsur yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Sedangkan hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan, dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Oke, nah Ibu, ini adalah bagian part 1. Jadi, bunyikan lonceng untuk bisa mengetahui notifikasi part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.